Perkembangan teknologi memang mempermudah beragam aktivitas manusia. Salah satunya mengenai penawaran indekos atau kos-kosan yang kini marak ditawarkan secara online termasuk melalui aplikasi. Beberapa penyalahgunaan penawaran indekos pun bermunculan mulai dari indekos fiktif hingga transaksi palsu. Berikut ulasannya untuk Anda. Ya, beberapa saat terakhir ini viral di berbagai platform media sosial mengenai kasus penipuan indekos atau kosan. Salah satu modusnya ini adalah menyalahgunakan lokasi real dari kosan di Google Map, di mana di bawah keterangan Google Map biasanya ada Q&A. Ini pelaku dalam hal ini adalah pemilik kosan palsu menuliskan nomor kontaknya. Dan ketika dikontak oleh korban, ini pemilik kosan palsu ini meminta sejumlah dana untuk ditransfer, baik untuk DP kosan ataupun sebatas survei. Dan dijanjikan nantinya akan dikembalikan ketika melakukan survei. Namun ternyata tipu daya saja. Tak hanya itu, pelaku juga mengirimkan barcode yang ketika di-scan ini bisa menguras isi rekening dari korban yang secara tidak sengaja mengkliknya. Ya, indekos atau biasa disebut dengan kos-kosan adalah kegiatan persewaan kamar dan beragam fasilitasnya. Transaksi sewa-menyewa ini dinilai terjangkau bagi perantau seperti pekerja, mahasiswa hingga pelajar. Penawaran kos yang kini terbantu lewat penawaran online menjadi celah penipuan. Itu ada tamu ke sini, katanya mau kuliah anaknya. Terus ke sini tuh bilang katanya sudah transfer uang. Dan saya ke sini kan enggak ada karyawannya lain selain saya sama Bulga kan enggak ada di sini, cuma 2 orang. Terus akhirnya yang telepon itu ditelepon kembali. Sekali itu diangkat, 2 kali sudah enggak diangkat lagi. Usaha kos-kosan yang kini marak ditawarkan secara online menampilkan lengkap alamat dan foto kos beserta beragam fasilitasnya. Kemudahan ini pun ternyata disalahgunakan seperti misalnya mengunggah ulang foto dengan identitas pelaku. Satuan Resmo Polrestabes Surabaya mencatat terdapat 9 laporan kasus pada tahun 2024 hingga bulan Juni ini. Di kami, khususnya di Surabaya, per tahun 2024 ini sudah ada 9 laporan. Kami tindak lanjuti, memang kerugian bervariasi, ada yang 500, 700, ada yang 2 juta. Ini masih kami tindak lanjuti. Beberapa kasus penipuan terkait kos diantaranya mulai indekos palsu, meminta transfer dana di awal lalu menghilang, modus kelebihan transfer dan penyalahgunaan foto iklan kos. Korban dari penipuan kosan ini tidak hanya dari calon penyewa kos saja, namun juga pengelola maupun pemilik dari kosan. Dan beberapa motif yang dilakukan paling banyak melalui online ini adalah pelaku memposting ulang beragam kosan maupun fasilitasnya yang beredar banyak di internet. Dan supaya terhindar dari penipuan indekos, berikut beberapa tipsnya untuk Anda. Pertama, untuk pemilik kos hanya memposting foto kos dan fasilitasnya dengan watermark. Ini menjadi perlindungan agar foto yang dipostingnya tidak disalahgunakan. Beberapa aplikasi bahkan memiliki sistem tidak bisa memposting ulang foto yang sudah ada watermarknya. Kedua, untuk menghindari transfer palsu, cek mutasi rekening ketika mendapatkan bukti transfer. Ketiga, untuk keamanan saat survei, sebelumnya minta kartu identitas dari calon penyewa kos. Sementara itu, bagi penyewa indekos, yang pertama adalah memastikan lokasi kos yang didapatkan secara online memang asli, bukan fiktif. Pengecekan bisa dilakukan dengan cara video call dengan pemilik dengan menunjukkan lokasinya langsung. Kedua, melakukan riset secara online dan offline dari calon indekos yang akan disewa, misalnya saja untuk keamanan hingga kesesuaian akses. Yang ketiga, memastikan tidak transfer dana bila belum memastikan lokasi dari calon indekos. Selebihnya, bila memesan indekos melalui aplikasi indekos yang terpercaya, bisa melakukan transaksi mengikuti prosedur aplikasi. Penawaran indekos melalui aplikasi maupun jaringan online memang mempermudah pemilik kosan ataupun penyewanya. Namun, kewaspadaan untuk transaksi online-nya perlu diperhatikan agar tidak menjadi korban penipuan. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.